Aku bekukan rekening suamiku yang diam, dia memberikan THR lebaran keselingkuhannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Aroma mentega dan vanila memenuhi seisi rumah, sebuah wangi yang selalu berhasil membangkitkan kenangan indah dalam benakku. Aku, Intan, berdiri di depan oven, mengawasi barisan kue nastar yang mulai menguning keemasan. Setiap tahun, menjelang Hari Raya Idul Fitri, dapur kami akan bertransformasi menjadi sebuah pabrik kue kering dadakan. Dulu, Arya selalu menjadi asisten setiaku. Ia akan dengan senang hati menguleni adonan yang lengket, membantu mencetak kue dengan bentuk-bentuk lucu bersama Risa dan Rio, atau sekadar duduk di meja dapur sambil menemaniku mengobrol, menceritakan suka duka hari kerjanya. Namun, tradisi manis itu terasa sedikit berbeda tahun ini. Arya lebih sering menghabiskan waktunya di ruang kerja. Pintu selalu tertutup rapat, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk menjelang libur panjang. 10 tahun sudah bahtera rumah tangga ini kami arungi bersama. Di mata keluarga dan lingkaran pertemanan kami, Arya dan aku adalah gambaran pasangan yang serasi dan bahagia. Arya, dengan pembawaannya yang tenang dan karirnya yang terus menanjak sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, selalu tampak sebagai sosok suami dan ayah yang ideal. Risa, putri sulung kami yang ceria dan penuh energi, kini berusia 8 tahun. Sementara si bungsu, Rio, dengan tingkah polahnya yang menggemaskan, baru saja merayakan ulang tahunnya yang kelima. Kehidupan kami terasa lengkap. Sebuah harmoni yang selama ini sangat kujaga dan kubanggakan. Namun, beberapa bulan terakhir, sebuah nada sumbang mulai terasa mengusik ketenangan ini. Arya memang dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Jelang Lebaran, dengan target penjualan yang meningkat dan berbagai kampanye promosi yang harus diluncurkan, kesibukannya memang tak terhindarkan. Aku selalu berusaha untuk memahami dan mendukungnya, mengurangi tuntutan dan memberikan ruang baginya untuk fokus pada pekerjaannya. Akan tetapi, kesibukan kali ini terasa berbeda. Ada semacam urgensi dan kerahasiaan yang tidak biasanya. Dulu, meskipun lelah, ia selalu menyempatkan diri untuk bercerita tentang pekerjaannya saat makan malam. Kami akan saling bertukar cerita, membahas tantangan dan pencapaian hari itu, diselingi canda tawa yang membuat suasana rumah selalu hangat. Sekarang, ritual itu hampir hilang. Sepulang kerja, Arya akan langsung menyapa anak-anak sekilas, lalu bergegas menuju ruang kerjanya, terkadang bahkan tanpa menyentuh makan malam yang sudah kusiapkan dengan susah payah. Alasan klasik selalu sama, meeting online dengan klien di zona waktu yang berbeda atau laporan penting yang harus segera diselesaikan. Aku tidak pernah meragukan dedikasinya pada pekerjaan, tapi frekuensi dan intensitasnya yang meningkat drastis ini mulai menimbulkan tanda tanya besar di benakku. Perubahan paling mencolok yang kurasakan adalah sikap Arya terhadap ponselnya. Dulu, ia adalah tipe orang yang santai dengan ponselnya. Seringkali ia meninggalkannya di meja kopi atau di atas nakas kamar tidur. Aku pun tidak pernah merasa perlu untuk memeriksa atau mencampuri urusan pribadinya. Namun, kini, ponsel itu seolah menjadi perpanjangan tangannya. Kemanapun ia pergi, ponsel itu selalu bersamanya. Bahkan saat kami sedang menonton televisi bersama di ruang keluarga, ia akan terus menggulir layar ponselnya, sesekali tersenyum atau mengerutkan kening tanpa memberitahuku apa yang sedang ia lihat. Lebih aneh lagi, ia selalu mengunci rapat ponselnya. Dulu, ia tidak pernah memasang kata sandi. Ketika kutanya mengapa, ia hanya menjawab, "Biar lebih aman saja, sayang."
Sekarang banyak penipuan online. Alasan yang masuk akal. Memang, tapi entah mengapa, ada sedikit ganjalan di hatiku. Pernah suatu malam, saat ia tertidur pulas di sampingku, aku iseng ingin melihat jam di ponselnya. Namun, ketika aku menyentuh tombol power, layar lock screen langsung muncul. Sebuah pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kebiasaan Arya menarik uang tunai juga menjadi salah satu sumber kecemasanku. Kami memiliki rekening bank bersama yang menjadi sumber utama keuangan keluarga. Semua transaksi besar, mulai dari pembayaran tagihan bulanan, belanja kebutuhan rumah tangga, hingga tabungan pendidikan anak-anak, kami lakukan melalui rekening ini. Arya juga memiliki rekening pribadi, yang sepengetahuanku ia gunakan untuk keperluan pribadinya dan mungkin untuk mentransfer sebagian gajinya. Aku tidak pernah merasa perlu untuk mengawasi atau mempertanyakan lalu lintas uang di rekening pribadinya. Kami memiliki kepercayaan penuh satu sama lain dalam hal ini. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, aku beberapa kali melihat Arya mengambil uang tunai dalam jumlah yang cukup besar di ATM dekat kantornya. Ia selalu beralasan ada keperluan mendadak atau harus membayar sesuatu kepada rekan kerjanya yang tidak memiliki rekening bank. Aku mencoba untuk mempercayainya. Tapi setiap kali melihat amplop coklat tebal di sakunya, hatiku terasa sedikit mencelos. Menjelang Lebaran, salah satu hal yang selalu kami nantikan adalah pembagian THR. Selain untuk keluarga besar dan kerabat, kami juga selalu memberikan THR kepada Mbak Siti, asisten rumah tangga kami yang sudah bekerja dengan kami selama bertahun-tahun dan sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Biasanya, jauh-jauh hari kami sudah membahas mengenai besaran THR yang akan kami berikan dan mempersiapkannya. Namun, tahun ini, Arya sama sekali belum menyinggung soal ini. Aku beberapa kali mencoba untuk memulai percakapan, bertanya apakah ia sudah menyiapkan THR untuk Mbak Siti atau untuk keponakan-keponakan kami di kampung. Namun, setiap kali aku bertanya, ia selalu mengalihkan pembicaraan atau menjawab dengan singkat, "Nanti saja, sayang. Masih banyak waktu." Jawaban-jawaban itu tidak memberiku rasa tenang. Justru sebaliknya, semakin membuatku merasa ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Sore ini, mentari mulai merunduk di ufuk barat, memancarkan warna jingga keemasan melalui jendela dapur. Aroma harum kue nastar yang baru matang semakin kuat, bercampur dengan aroma kopi yang baru kubuat. Aku duduk di ruang keluarga, mencoba untuk bersantai sambil menonton televisi. Risa dan Rio sedang bermain dengan Lego mereka di kamar. Sesekali terdengar tawa riang mereka. Aku berusaha untuk mengusir pikiran-pikiran negatif yang terus berputar di kepalaku, mencoba fokus pada kegembiraan menyambut Lebaran yang sebentar lagi akan tiba. Namun, bayangan-bayangan kecurigaan itu terus saja menghantuiku, seperti kabut tipis yang perlahan-lahan menyelimuti hatiku. Ada sebuah perasaan aneh yang menggerogoti ketenangan batinku. Sebuah firasat buruk yang mengatakan bahwa Lebaran kali ini mungkin tidak akan seindah dan sebahagia tahun-tahun sebelumnya. Aku hanya belum bisa membayangkan kejutan seperti apa yang sedang menantiku. Dan seberapakah besar dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga yang selama ini kurasa sempurna. Hari-hari menjelang Lebaran semakin terasa hiruk-pikuknya. Pusat perbelanjaan dipenuhi orang-orang yang mencari baju baru, hampers, dan berbagai kebutuhan lainnya. Di rumah, aku juga mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Risa dan Rio sangat antusias. Mereka sudah tidak sabar untuk memakai baju baru dan mendapatkan uang Lebaran dari kakek dan nenek. Melihat keceriaan mereka, hati kecilku berusaha untuk ikut merasakan kebahagiaan itu. Namun, bayangan kecemasan tentang Arya selalu saja mengintai di balik senyumanku. Arya masih bersikap seperti biasa di depan anak-anak. Ia bermain dengan mereka, membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah, dan membacakan cerita sebelum tidur. Melihat interaksi mereka yang penuh kasih, aku kembali merasa bimbang.
Mungkinkah aku salah sangka? Mungkinkah semua perubahan sikapnya memang hanya karena tekanan pekerjaan menjelang Lebaran? Aku ingin sekali mempercayai itu. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang terus berbisik bahwa ada yang tidak beres. Salah satu hal yang paling menggangguku adalah kebiasaan Arya yang selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Jika ada panggilan masuk atau pesan, ia akan segera menjauh dariku untuk menjawabnya dengan suara pelan. Dulu, kami tidak memiliki batasan seperti itu. Ponsel kami sering tergeletak begitu saja, dan kami tidak pernah merasa perlu untuk menyembunyikan apapun dari satu sama lain. Perubahan ini terasa begitu mencolok dan membuatku semakin curiga. Aku mencoba untuk bersikap biasa saja, tidak ingin membuat Arya merasa tertekan atau curiga balik. Namun, naluriku sebagai seorang istri terusik. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Misalnya, aroma parfum wanita yang samar-samar tercium di kemejanya beberapa kali, padahal aku tidak menggunakan parfum dengan aroma seperti itu. Atau, ada 1-2 kali aku melihat notifikasi pesan dari nomor yang tidak kukenal di layar ponselnya yang sekilas menyala. Setiap detail kecil itu semakin memperkuat kecurigaanku. Suatu malam, saat Arya sedang mandi, ponselnya berdering di atas nakas. Aku meliriknya sekilas. Nama kontak yang muncul adalah Sofia. Jantungku berdebar kencang. Nama itu terasa asing di telingaku. Aku mencoba untuk tidak menghiraukannya, tapi rasa penasaran dan kecemasan mengalahkanku. Dengan tangan gemetar, kuambil ponsel Arya. Layarnya terkunci. Aku mencoba beberapa kombinasi angka yang biasa ia gunakan, tapi tidak ada yang berhasil. Aku menghela napas, merasa bersalah karena telah melanggar privasinya. Namun rasa ingin tahu ini terlalu kuat untuk ditahan. Beberapa hari kemudian, aku sedang merapikan pakaian Arya di lemari. Di saku celana kerjanya yang kotor, aku menemukan sebuah struk KTM. Tanggalnya beberapa hari yang lalu, dan nominal penarikan tunainya cukup besar. Aku mengingat kejadian beberapa waktu lalu ketika aku melihat Arya mengambil uang di ATM. Saat itu, ia mengatakan ada keperluan mendadak. Struk ini semakin menguatkan kecurigaanku. Uang itu untuk keperluan apa? Mengapa ia tidak memberitahuku? Aku mencoba untuk berbicara dengan Arya tentang perasaanku. Aku mengatakan bahwa aku merasa ada yang berubah dengannya dan aku merasa sedikit khawatir. Namun, ia hanya menepis kekhawatiranku dengan mengatakan bahwa aku hanya terlalu sensitif dan mungkin sedang stres karena persiapan Lebaran. Ia meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Kata-katanya memang menenangkan, tapi entah mengapa, aku tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Ada tembok tak terlihat yang kini berdiri di antara kami, sebuah jarak yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, aku kembali terbangun di tengah malam. Arya tidur nyenyak di sampingku. Aku menatap wajahnya dalam remang cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela. Wajah yang dulu selalu kurindukan dan kurasa aman kini terasa asing dan penuh misteri. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikannya dariku. Dan aku takut, kebenaran itu akan menghancurkan semua yang telah kami bangun selama ini. Kecemasan ini terus menggerogoti hatiku, membuatku semakin tidak tenang menjelang hari raya yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan dan kebersamaan. Bayangan di balik senyuman Arya semakin gelap, dan aku merasa, sebentar lagi kegelapan itu akan menelan seluruh kebahagiaan kami. Hari itu, Arya tampak lebih terburu-buru dari biasanya. Ia pamit berangkat kerja dengan ciuman singkat di keningku, bahkan sebelum aku sempat menyiapkan sarapannya. Ada rapat penting di pagi hari, katanya. Aku hanya mengangguk sambil mengantarnya sampai depan pintu. Setelah mobilnya menghilang dari pandangan,
Aku kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan hampa. Kecurigaanku semakin kuat dari hari ke hari. Namun aku belum memiliki bukti konkret untuk mengkonfrontasi Arya. Siang harinya, aku sedang membereskan ruang kerja Arya. Tiba-tiba, mataku tertuju pada tabletnya yang tergeletak di atas meja. Arya jarang sekali meninggalkan tabletnya di rumah. Biasanya, ia selalu membawanya untuk presentasi atau bekerja di luar kantor. Rasa penasaran yang sudah lama kupendam kembali menyeruak. Kali ini, aku merasa ini mungkin adalah kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuiku. Dengan jantung berdebar kencang, kuambil tablet itu. Aku mencoba menebak kata sandinya. Tanggal lahir anak-anak, tanggal pernikahan kami, bahkan angka-angka keberuntungan yang sering ia sebutkan. Tidak ada yang berhasil. Aku hampir menyerah. Namun kemudian aku teringat dengan tanggal lahir ibunya. Dengan ragu, ku coba memasukkannya. Dan berhasil. Layar beranda tablet itu terbuka. Aku mulai menjelajahi isinya dengan hati-hati. Email, pesan singkat, aplikasi media sosial. Tidak ada yang terlalu mencurigakan pada awalnya. Namun, ketika aku membuka aplikasi pesan instan yang biasa Arya gunakan, mataku langsung tertuju pada sebuah chat dengan nama kontak, Sofia. Foto profilnya menampilkan seorang wanita muda dengan senyum menawan. Perasaan tidak enak langsung menyeruak dalam diriku. Dengan tangan gemetar, ku buka percakapan itu. Pesan-pesan mesra dan panggilan sayang langsung menghantamku seperti gelombang tsunami. Mereka saling bertukar kabar, bercerita tentang hari-hari mereka, dan merencanakan pertemuan. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kubendung. Jadi, selama ini dugaanku benar. Arya memang memiliki wanita lain. Aku terus menggulir layar ke atas, membaca setiap pesan dengan rasa sakit yang semakin menggerogoti hatiku. Kemudian, aku menemukan percakapan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sayang, THR-nya sudah masuk ya? Terima kasih banyak. Ya, kamu memang yang terbaik, tulis Sofia. Balasan dari Arya tidak kalah menyakitkan. Sama-sama, sayang. Semoga bisa buat kamu belanja keperluan lebaran ya. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai. Dadaku terasa sesak. Jadi, uang yang selama ini ku cari tahu keberadaannya, uang yang seharusnya menjadi hak anak-anakku, justru ia berikan kepada wanita lain. Tunjangan hari raya. Sebuah kata yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini terasa seperti pisau yang menusuk jantungku berkali-kali. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata, begitu dekat, dan begitu menyakitkan. Amarahku mulai memuncak, bercampur dengan rasa sakit dan kecewa yang mendalam. Aku merasa bodoh, merasa dibohongi selama ini. Tanpa berpikir panjang, aku meraih ponselku. Aku tahu persis nomor rekening utama Arya. Rekening yang selama ini kami gunakan bersama untuk keperluan keluarga. Dengan jari gemetar, ku buka aplikasi mobile banking di ponselku. Di sana tertera jelas saldo rekening Arya. Sebuah angka yang cukup besar, hasil kerja kerasnya selama ini. Namun, uang ini juga sebagian adalah hakku dan hak anak-anakku. Dengan hati yang berkecamuk, tanpa ragu sedikit pun, aku memilih opsi blokir kartu ATM, dan kemudian dilanjutkan dengan bekukan rekening. Beberapa notifikasi muncul di layar ponselku, mengkonfirmasi bahwa permintaanku telah berhasil diproses. Setelah selesai, aku terduduk lemas di kursi ruang kerja Arya. Air mataku terus mengalir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Arya nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku telah mengambil tindakan. Sebuah tindakan impulsif yang didorong oleh rasa sakit dan amarah yang tak tertahankan.
Tablet Arya masih terbuka di atas meja, menampilkan percakapan mesranya dengan wanita bernama Sofia. Kebenaran itu telah terungkap, dan kini, aku harus siap menghadapi badai yang akan datang. Sore itu, aku mencoba untuk menenangkan diri. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Risa dan Rio sudah pulang dari sekolah dan sedang bermain di kamar mereka. Aku berusaha untuk bersikap normal di depan mereka. Tidak ingin mereka merasakan ketegangan yang sedang kurasakan. Namun, di dalam hatiku, badai amarah dan kekecewaan masih bergolak hebat. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Nama Arya tertera di layar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya. "Halo, sayang," sapaku berusaha terdengar setenang mungkin. "Intan, kamu tahu kenapa kartu ATM-ku tidak bisa dipakai?" Nada suara Arya terdengar panik dan sedikit meninggi. "Aku mau bayar vendor. Ini penting sekali. Saldo juga tidak bisa dicek." Aku mencoba untuk tidak terpancing emosi. "Oh, ya? Mungkin ada gangguan dari bank, Mas." "Gangguan bagaimana? Ini aneh sekali. Semua kartuku tidak bisa. Kamu tidak melakukan apa-apa, kan?" Terdengar nada curiga dalam suaranya. Aku terdiam sejenak. "Inilah saatnya. Iya, aku bekukan rekening kamu. Kenapa?" Keheningan sesaat menyelimuti percakapan kami. Kemudian, suara Arya kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Apa? Kenapa kamu melakukan itu, Intan? Kamu tahu itu penting untuk pekerjaan. Lebih penting dari kesetiaanmu padaku dan anak-anakmu?" Jawabku dengan suara yang bergetar namun berusaha kutahan agar terdengar tegas. Terdengar helaan napas berat dari seberang sana. "Apa maksudmu, Intan? Kesetiaan apa? Jangan pura-pura tidak tahu, Mas. Aku sudah tahu semuanya." "Tahu apa?" tanyanya dengan nada yang kini mulai defensif. "Tentang Sofia. Tentang THR yang kamu berikan padanya." Ucapanku terasa seperti melepaskan beban berat dari dadaku, namun juga menyisakan rasa sakit yang mendalam. Lagi-lagi keheningan menyelimuti percakapan kami. Kali ini terasa lebih lama dan lebih berat. Aku bisa merasakan kebingungan dan kepanikan Arya dari nada suaranya yang terdiam. "Intan, kita bicarakan ini baik-baik di rumah ya. Aku segera pulang," ucapnya akhirnya dengan nada yang lebih rendah. "Aku tunggu," jawabku singkat, lalu memutus panggilan. Setelah percakapan itu berakhir, aku merasa tubuhku lemas. Air mata kembali mengalir tanpa bisa kubendung. Aku membayangkan bagaimana reaksi Arya nanti. Pasti ia akan marah dan berusaha menyangkal semuanya. Tapi aku sudah siap. Aku sudah memiliki bukti di tanganku. Tak lama kemudian, aku mendengar suara mobil Arya memasuki garasi. Pintu rumah terbuka dan ia masuk dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat tegang dan penuh amarah. Ia langsung menghampiriku yang sedang duduk di sofa. "Apa-apaan ini, Intan? Kenapa kamu bekukan rekeningku? Kamu tahu itu penting untuk pekerjaanku," serunya dengan nada tinggi. Aku mendongak menatapnya. Tatapanku dingin, berusaha menyembunyikan gejolak emosi di dalam diriku. Justru aku yang ingin bertanya, "Mas, apa-apaan ini semua? Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu mengkhianati aku dan anak-anak?" Arya terdiam sejenak, raut wajahnya berubah sedikit pucat. Ia pasti menyadari bahwa aku tidak sedang berbicara tentang masalah rekening bank semata. "Intan, aku bisa jelaskan," ucapnya mencoba merendahkan nada suaranya. "Jelaskan apa lagi, Mas? Semuanya sudah jelas." Aku menunjuk ke arah tabletnya yang masih tergeletak di atas meja kerja di ruang tengah.
Aku sudah membaca semuanya. Pesan-pesanmu dengan Sofia. Transfer THR yang kamu berikan padanya. Arya menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku. Aku bisa melihat raut penyesalan dan ketakutan di wajahnya. Pertengkaran yang lebih hebat sepertinya akan segera dimulai. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, merasa siap untuk menghadapinya. Aku tidak akan lagi diam dan berpura-pura tidak tahu. Kebenaran telah terungkap, dan kini, Arya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku meraih tablet Arya yang tergeletak di meja. Layarnya masih menyala, menampilkan percakapan terakhirnya dengan Sofia. Dengan tangan gemetar, kusodorkan tablet itu tepat di depan wajah Arya yang masih tertunduk. "Ini, Mas. Lihat sendiri," ucapku dengan suara yang berusaha kutahan agar tidak bergetar. "Semua percakapanmu dengan Sofia. Semua panggilan sayang itu. Dan yang paling menyakitkan, ini." Aku membuka riwayat transfer bank dan menunjuk pada transaksi dengan keterangan, THR Lebaran, sayang hati merah 2. Arya mengangkat kepalanya perlahan. Matanya memandang layar tablet dengan ekspresi terkejut dan tak percaya. Ia mencoba meraih tablet itu dari tanganku, namun aku menariknya kembali. "Baca, Mas. Baca semuanya. Biar kamu tahu betapa bodohnya aku selama ini karena mempercayaimu," kataku dengan air mata yang mulai mengalir deras di pipiku. Arya akhirnya mengulurkan tangannya dan aku memberikannya tablet itu. Ia membaca setiap pesan, setiap kata mesra, setiap bukti pengkhianatan yang terpampang jelas di layar. Aku melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Awalnya terkejut, kemudian berubah menjadi pucat dan penuh penyesalan. Setelah selesai membaca, Arya menghela napas panjang dan meletakkan tablet itu kembali di meja. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Intan aku." "Diam, Mas. Aku tidak butuh penjelasan kamu," potongku cepat. "Selama ini aku berusaha untuk percaya padamu, meskipun ada banyak hal yang membuatku curiga. Aku mencoba untuk berpikir positif, menganggap semua perubahan sikapmu hanya karena tekanan pekerjaan. Tapi ternyata, aku salah besar. Kamu tega mengkhianati aku dan anak-anak." Air mataku semakin deras mengalir. Aku tidak bisa lagi menahan emosi yang selama ini kupendam. Rasa sakit, marah, kecewa, semuanya bercampur aduk menjadi satu. "Intan, maafkan aku," ucap Arya dengan suara lirih. "Aku tahu aku salah. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu." "Tidak bermaksud?" Aku tertawa sinis di tengah tangisku. "Kalau tidak bermaksud, kenapa kamu melakukan ini semua di belakangku? Kenapa kamu memberikan uang yang seharusnya untuk keluarga kita kepada wanita lain?" "THR, Mas. Itu hak anak-anak kita." Aku hilaf. "Intan. Ini hanya kesalahan sesaat. Aku janji, ini tidak akan terjadi lagi," katanya berusaha meraih tanganku, namun aku menarik tanganku menjauh. "Hilaf kamu bilang? Ini sudah berlangsung berapa lama? Mas? Sudah berapa kali kamu berbohong padaku? Sudah berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk wanita itu?" tanyaku dengan nada tinggi. Arya terdiam, tidak berani menjawab pertanyaanku. Aku bisa melihat rasa bersalah yang terpancar dari matanya. Tapi itu tidak cukup untuk mengobati luka yang sudah terlanjur menganga di hatiku. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. "Intan," ucapnya akhirnya dengan nada putus asa. "Katakan saja yang sebenarnya. Mas, jujur padaku. Sudah berapa lama kamu berhubungan dengan Sofia?" desakku. Arya menghela napas berat. Sudah sekitar 6 bulan." Pengakuan itu bagaikan pukulan telak bagiku. 6 bulan. Selama itu ia membohongiku,
berpura-pura menjadi suami dan ayah yang baik, padahal hatinya sudah tertambat pada wanita lain. 6 bulan, ulangku dengan suara tercekat. Dan selama itu kamu memberikan uang padanya, bahkan THR. Lalu, bagaimana dengan aku dan anak-anak, Mas? Apa kami tidak berarti apa-apa bagimu? Arya kembali menundukkan kepalanya. Air mata mulai terlihat membasahi pipinya. Tentu saja kalian berarti segalanya bagiku, Intan. Aku hanya... Hanya apa, Mas? Hanya tergoda? Hanya ingin bersenang-senang? Potongku dengan nada sinis. Kamu tahu betapa aku mempercayaimu selama ini. Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Lalu, ini balasanmu? Aku berdiri, merasa tidak sanggup lagi menatap wajahnya. Rasa sakit dan kekecewaan ini terlalu besar untuk kutanggung sendiri. Aku berjalan menjauhinya, menuju jendela ruang tamu dan menatap kosong ke arah jalanan di luar. Air mataku terus mengalir, membasahi pipiku tanpa henti. Di belakangku, aku mendengar isakan tertahan dari Arya. Tapi kali ini, air matanya tidak mampu lagi menyentuh hatiku yang sudah terlanjur hancur berkeping-keping. Jurang pemisah antara aku dan Arya kini terasa semakin dalam dan lebar. Kebenaran yang terungkap telah menciptakan luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya. Aku berdiri mematung di depan jendela, punggungku menghadap Arya yang masih terisak di sofa. Jalanan di luar tampak ramai dengan lalu lalang kendaraan. Orang-orang sibuk mempersiapkan perayaan Lebaran. Namun, di dalam rumah ini, suasana terasa dingin dan hampa. Air mataku terus mengalir, membasahi pipiku tanpa bisa kuhentikan. Setiap tetesnya terasa seperti pengkhianatan Arya yang menusuk-nusuk hatiku. Aku bisa merasakan Arya bangkit dari sofa. Langkahnya mendekat perlahan. Aku tidak ingin melihatnya. Tidak ingin mendengar suaranya. Aku merasa jijik dan marah secara bersamaan. Intan. Panggilnya lirih. Suaranya serak karena menangis. Tangannya terulur, mencoba menyentuh pundakku. Aku menepis tangannya dengan kasar tanpa berbalik. Sentuhannya terasa seperti racun yang menjalar ke seluruh tubuhku. Jangan sentuh aku, Mas. Ucapku dingin, tanpa sedikit pun emosi dalam suaraku. Dingin yang lebih menakutkan dari amarah yang meledak-ledak. Arya menarik tangannya kembali, terdiam sejenak. Aku bisa merasakan tatapannya tertuju pada punggungku. Aku tahu aku salah, Intan. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku berbalik menghadapnya. Tatapanku kosong, tanpa ekspresi. Menjelaskan apa lagi, Mas? Semuanya sudah jelas. Kamu punya wanita lain. Kamu memberikan uang kita untuk dia. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Intan. Katanya berusaha membela diri. Tidak seperti yang aku pikirkan. Aku tertawa hambar. Lalu, seperti apa? Mas, apakah kamu akan bilang kamu dijebak? Atau kamu tidak sengaja jatuh cinta padanya? Nada bicaraku sinis dan penuh sarkasme. Bukan begitu maksudku. Aku merasa kesepian, Intan. Aku merasa kamu sudah tidak lagi memperhatikanku. Kesepian kamu bilang? Aku menaikkan alisku. Tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kamu yang selalu menghindariku. Kamu yang selalu sibuk dengan ponselmu. Kamu yang tidak pernah lagi mengajakku bicara. Lalu, kamu bilang kamu kesepian? Justru aku yang merasa sendiri dalam pernikahan ini. Mas, aku tahu aku salah. Intan, aku mengakui kesalahanku. Tapi aku mohon, jangan hukum aku seperti ini. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Arya kembali mencoba mendekatiku, wajahnya memelas.
Memperbaiki? Aku menggelengkan kepala pelan. Apakah kamu bisa memperbaiki kepercayaan yang sudah kamu hancurkan? Apakah kamu bisa mengembalikan rasa hormatku padamu? Apakah kamu bisa menghapus semua rasa sakit yang sudah kamu torehkan di hatiku? Arya terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaanku. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Dan soal Sofia itu, lanjutku, menyebut namanya dengan nada jijik. Apa yang kamu lihat darinya yang tidak ada padaku? Apa yang bisa dia berikan yang tidak bisa aku berikan? Ini bukan soal itu, Intan. Sofia, dia hanya membuatku merasa dihargai, didengarkan. Dihargai? Didengarkan? Aku merasakan amarahku kembali tersulut. Lalu, aku selama ini tidak menghargaimu? Aku tidak pernah mendengarkanmu? Kamu tahu betul aku selalu ada untukmu, Mas. Aku selalu mendukungmu dalam segala hal. Lalu, ini balasanmu? Aku tahu, Intan. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku bodoh. Aku hilaf. Arya menundukkan kepalanya. Air matanya kembali menetes. Hilaf kamu bilang? Ini sudah berlangsung selama 6 bulan. Mas, 6 bulan kamu berbohong padaku. 6 bulan kamu mengkhianatiku. Dan kamu bilang ini hanya hilaf. Suaraku meninggi, tidak mampu lagi menahan emosi yang bergejolak. Aku mohon, Intan, jangan hancurkan rumah tangga kita karena kesalahan bodohku ini. Arya berlutut di depanku, memohon dengan air mata yang terus mengalir. Melihatnya berlutut di depanku tidak membuat hatiku luluh. Justru sebaliknya, aku merasa semakin sakit dan kecewa. Pria yang dulu sangat kuhormati dan kucintai kini terlihat begitu menyedihkan dan menjijikkan di mataku. Rumah tangga kita sudah hancur. Mas, kamu sendiri yang menghancurkannya. Ucapku dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan Arya yang masih berlutut di ruang tamu dengan tangis yang semakin pilu. Luka di hatiku terasa terlalu dalam, dan kata-kata Arya terasa seperti racun yang terus menggerogoti jiwaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi yang pasti, malam ini adalah malam terburuk dalam hidupku. Pagi itu, rumah terasa sunyi yang tidak biasa. Biasanya, di hari kerja, suasana akan riuh dengan suara Risa dan Rio bersiap-siap ke sekolah, Arya yang terburu-buru mencari dasinya, dan aku yang menyiapkan sarapan sambil sesekali mengingatkan mereka tentang ini dan itu. Namun, pagi ini, semuanya terasa dingin dan kaku. Arya tidur di kamar tamu semalam. Aku tidak tahu persis kapan ia pindah ke sana. Yang ku tahu, setelah aku masuk ke kamar tidur, aku mengunci pintu dan tidak membukanya lagi. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Arya dan Sofia di tablet itu kembali menghantuiku. Ketika aku bangun, Arya sudah tidak ada di kamar tamu. Aku menemukannya sedang duduk di meja makan, menatap kosong ke arah roti panggang yang terhidang di depannya. Ia tampak tidak menyentuhnya sama sekali. Risa dan Rio keluar dari kamar mereka dengan wajah sedikit bingung. Mereka pasti merasakan ada yang berbeda. Biasanya, Arya akan menyambut mereka dengan pelukan dan ciuman selamat pagi. Tapi pagi ini, ia hanya tersenyum tipis dan menyapa mereka dengan suara pelan. "Papa kenapa tidurnya di kamar tamu?" tanya Rio polos sambil menarik-narik ujung kemeja Arya. Arya terlihat salah tingkah. Ia menatapku seolah meminta bantuan. Aku menghela napas dan mencoba tersenyum pada Rio. "Papa semalam tidurnya kurang nyenyak, sayang. Jadi, biar tidurnya lebih enak." Jawaban yang terdengar dibuat-buat bahkan di telingaku sendiri. Suasana sarapan terasa canggung. Tidak ada percakapan seperti biasanya. Risa dan Rio makan dalam diam. Sesekali melirik ke arah kami berdua dengan tatapan bertanya. Aku berusaha untuk bersikap normal.
mengajak mereka berbicara tentang rencana liburan sekolah dan baju baru mereka untuk Lebaran. Namun, Arya hanya menjawab seperlunya, pandangannya lebih sering tertuju pada piringnya. Setelah sarapan, Arya pamit berangkat kerja. Ia mencium kening anak-anak sekilas, lalu menatapku dengan tatapan penuh harap. "Intan, aku hanya melengos pergi meninggalkan Arya tanpa menatap matanya. Dengan omongannya yang masih menggantung belum selesai. Aku belum siap untuk berbicara dengannya lagi. Aku masih membutuhkan waktu untuk mencerna semua yang terjadi." Sepanjang hari itu, rumah terasa begitu sepi. Biasanya, meskipun Arya bekerja, aku masih bisa merasakan kehadirannya dalam rutinitas kami. Tapi hari ini, ketidakhadirannya terasa begitu nyata, begitu berat. Aku mencoba untuk melakukan aktivitas seperti biasa, membereskan rumah, memasak, dan menemani anak-anak bermain. Namun, pikiranku terus melayang pada Arya dan Sofia. Setiap kali ponselku berdering, aku berharap itu adalah pesan dari Arya yang ingin meminta maaf atau menjelaskan semuanya. Tapi nyatanya, hanya pesan-pesan dari grup WhatsApp sekolah atau promo dari toko online. Risa dan Rio juga merasakan perubahan suasana di rumah. Mereka menjadi lebih pendiam dan sering bertanya kepadaku tentang Arya. "Mama, Papa kenapa kok kayak marah terus?" tanya Risa saat kami sedang membaca buku bersama. Aku memeluknya erat. "Papa lagi banyak pikiran di kantor, sayang. Tapi nanti juga baik lagi kok." Aku berusaha memberikan jawaban yang tidak membebani mereka, meskipun aku sendiri tidak yakin dengan apa yang kukatakan. Malam harinya, setelah Arya kembali ke kamar tamu dan anak-anak sudah tertidur lelap, aku merasa benar-benar sendiri. Meskipun ada Arya di rumah ini, rasanya seperti aku hidup di dunia yang berbeda dengannya. Beban di hatiku terasa semakin berat, dan aku merasa tidak sanggup lagi menanggungnya sendirian. Kuambil ponselku dan mencari nama Lia di daftar kontak. Lia adalah sahabatku sejak SMA. Kami sudah berbagi banyak suka dan duka selama bertahun-tahun. Aku tahu, Lia adalah orang yang tepat untuk diajak bicara saat ini. Meskipun ia tinggal di kota lain, aku yakin ia akan bersedia mendengarkanku. Setelah beberapa kali dering, Lia mengangkat telepon. "Halo, Tan? Tumben nelpon malam-malam. Ada apa?" Suara Lia terdengar khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Lia, aku butuh bicara." Suaraku bergetar, dan air mata kembali mengalir di pipiku. "Kamu kenapa, Tan? Ada masalah? Cerita sama aku," kata Lia dengan nada penuh perhatian. Aku menceritakan semuanya. Tentang perubahan sikap Arya, tentang kecurigaanku, tentang tablet yang tertinggal, pesan-pesan mesra dengan Sofia, transfer THR, dan keputusanku untuk membekukan rekening Arya. Aku menceritakan semuanya dengan terisak, meluapkan semua rasa sakit, marah, dan kecewa yang selama ini kupendam. Lia mendengarkan dengan sabar tanpa menyela. Sesekali terdengar helaan napas berat dari seberang sana. Setelah aku selesai bercerita, keheningan sesaat menyelimuti percakapan kami. "Ya Tuhan, Tan, aku turut prihatin banget," ucap Lia akhirnya. "Aku nggak nyangka Arya bisa melakukan ini." "Aku juga nggak nyangka, Lia," jawabku lirih. "Aku merasa seperti orang bodoh. Aku nggak tahu apa-apa selama ini." "Kamu nggak bodoh, Tan. Kamu terlalu percaya sama dia. Itu bedanya," kata Lia mencoba menghiburku. "Terus, sekarang gimana? Arya bilang apa?" Aku menceritakan tentang konfrontasiku dengan Arya, tentang pengakuannya, dan tentang pertengkaran kami yang belum menemukan titik temu. "Kamu sudah benar, Tan, dengan membekukan rekeningnya. Dia harus tahu konsekuensi dari perbuatannya,"
kata Lia dengan nada tegas. Tapi sekarang, kamu mau bagaimana? Apa kamu mau tetap bertahan? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku sendiri belum tahu jawabannya. Di satu sisi, aku masih mencintai Arya dan tidak ingin menghancurkan keluarga yang sudah kubangun selama ini. Aku memikirkan anak-anak, bagaimana mereka akan menjalani hidup tanpa ayahnya. Tapi di sisi lain, pengkhianatan ini terasa begitu dalam dan sulit untuk dimaafkan. Kepercayaan yang sudah hancur rasanya sulit untuk dibangun kembali. Aku nggak tahu. Lia, aku bingung banget. Jawabku akhirnya dengan suara putus asa. Aku mengerti, Tan. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi kamu harus pikirkan juga kebahagiaanmu dan anak-anak. Apakah kamu bisa bahagia hidup dengan orang yang sudah mengkhianati kepercayaanmu? Kata-kata Lia itu menohok hatiku. Aku merenungkannya dalam diam. Apakah aku bisa benar-benar memaafkan Arya dan melupakan semua ini? Apakah aku bisa kembali mempercayainya seperti dulu? Coba kamu pikirkan baik-baik, Tan. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tapi jangan juga biarkan dirimu terus-terusan disakiti. Kamu berhak bahagia, Tan. Kamu dan anak-anak berhak mendapatkan yang terbaik. Lanjut Lia memberikan nasihat. Kami terus berbicara cukup lama malam itu. Lia memberikan dukungan moral dan mencoba memberikan pandangan yang lebih jernih tentang situasiku. Meskipun ia tidak bisa memberikan solusi instan, aku merasa sedikit lebih lega setelah berbicara dengannya. Setidaknya, aku tidak lagi merasa sendirian menghadapi masalah ini. Ada Lia, sahabatku, yang bersedia mendengarkanku dan memberikan dukungan. Setelah menutup telepon, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Perkataan Lia terus terngiang di benakku. Aku harus memikirkan diriku sendiri dan anak-anak. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian dan rasa sakit. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Arya menungguku di ruang keluarga. Ia duduk di sofa dengan tatapan kosong, raut wajahnya penuh dengan kecemasan. Aku menghampirinya dengan langkah tenang, berusaha menyembunyikan gejolak emosi yang masih berkecamuk di dalam diriku. Percakapanku dengan Lia semalam memberiku sedikit kekuatan, meskipun hatiku masih terasa perih. Mas, kita perlu bicara. Ucapku memulai pembicaraan dengan nada datar. Arya mendongak menatapku, ada harapan terpancar di matanya. Iya, Intan. Aku siap mendengarkan. Aku duduk di sofa yang berhadapan dengannya, menjaga jarak. Aku ingin tahu semuanya. Mas, jangan ada yang kamu sembunyikan lagi. Bagaimana hubunganmu dengan Sofia bisa sejauh ini? Arya menghela napas panjang. Awalnya, hanya sebatas rekan kerja biasa. Kami sering bekerja bersama dalam proyek tim. Lama-kelamaan, kami merasa nyaman satu sama lain. Dia selalu mendengarkanku, Intan. Dia membuatku merasa dihargai. Dihargai. Aku mengulang kata itu dengan nada sinis. Lalu, aku selama ini tidak menghargaimu? Aku sudah menemanimu dari nol. Mas, aku selalu mendukung karirmu, mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak kita. Apakah itu tidak cukup? Arya menggeleng pelan. Bukan begitu maksudku, Intan. Aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untuk keluarga ini. Tapi, entah kenapa, aku merasa ada yang kurang. Aku merasa kita semakin menjauh. Kenapa kamu tidak pernah membicarakannya denganku? Mas, kenapa kamu malah mencari orang lain? Tanyaku dengan suara bergetar. Arya terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, Intan. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kamu tidak mengerti. Takut kehilangan aku.
Aku tertawa getir. Justru kamu yang sudah membuatku menjauh. Mas, dengan kebohonganmu, dengan pengkhianatanmu. Aku tahu, Intan. Aku sangat menyesal. Aku bodoh sudah melakukan ini semua. Arya menundukkan kepalanya, air matanya kembali menetes. Aku tidak ingin kehilanganmu, Intan. Aku masih mencintaimu. Kata-kata itu seharusnya membuat hatiku luluh. Tapi entah kenapa, kali ini terasa hambar. Kepercayaan yang sudah hancur terlalu sulit untuk dibangun kembali. Lalu, soal THR itu, lanjutku. Kenapa kamu memberikannya pada Sofia? Apakah dia lebih penting dari anak-anakmu? Arya kembali terdiam. Ia tampak semakin terpuruk. Aku hanya ingin membuatnya senang. Dia bilang dia sedang butuh uang untuk keperluan lebaran. Jadi, kamu lebih peduli dengan kebahagiaan wanita lain daripada kebahagiaan keluargamu sendiri. Aku merasakan amarahku kembali memuncak. Tiba-tiba, Arya mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tatapan penuh keputusasaan. Sebenarnya ada hal lain yang harus kamu tahu, Intan. Aku menatapnya dengan penuh tanya. Jantungku berdebar kencang. Firasat buruk kembali menyeruak dalam diriku. Sofia, dia sedang hamil. Ucap Arya dengan suara lirih, hampir tidak terdengar. Pengakuan itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Tubuhku terasa lemas seketika. Hamil? Bagaimana bisa? Air mataku yang tadi sempat mengering kembali mengalir deras. Rasa sakit, marah, kecewa, semuanya bercampur aduk menjadi satu, membentuk sebuah bom emosi yang siap meledak. Aku berdiri dari sofa, tidak sanggup lagi menatap wajah Arya. Aku berjalan menjauhinya, menuju jendela dan menatap kosong ke arah kegelapan malam. Sebuah kata yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini terasa seperti vonis mati bagi pernikahan kami. Pengkhianatan Arya ternyata jauh lebih dalam dan rumit dari yang kubayangkan. Malam ini, aku merasa duniaku benar-benar runtuh. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku hanya tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kata, hamil, menggema di telingaku, berputar-putar seperti kaset rusak yang tak bisa dihentikan. Aku terdiam membeku, tubuhku terasa kaku seperti patung. Bagaimana mungkin? Pengkhianatan Arya sudah cukup menghancurkanku. Lalu kini ditambah dengan kenyataan bahwa ia akan memiliki anak dengan wanita lain? Rasanya seperti ditikam berkali-kali tepat di jantung. Tiba-tiba, aku merasakan gelombang mual yang hebat menyerangku. Aku berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi perutku. Tubuhku gemetar hebat, bukan hanya karena mual, tapi juga karena syok dan amarah yang membakar jiwaku. Setelah merasa sedikit baikan, aku kembali ke ruang keluarga. Arya masih duduk di sofa, menatap lantai dengan wajah pucat pasi. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Rasanya seperti semua air mataku sudah habis terkuras. Kamu menghamilinya? Tanyaku dengan suara datar, nyaris tanpa emosi. Arya mendongak menatapku, matanya merah dan bengkak karena menangis. Intan, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini di luar kendaliku. Di luar kendalimu? Aku tertawa sinis. Kamu tidur dengannya. Kamu memberikan uang kami padanya. Dan sekarang kamu bilang ini di luar kendalimu? Kamu pikir aku bodoh, Mas? Nada bicaraku mulai meninggi. Amarah yang tadinya tertahan kini mulai meledak. Aku tidak bermaksud seperti itu, Intan. Ini terjadi begitu saja. Terjadi begitu saja kamu bilang. Aku berjalan mendekatinya, menunjuk wajahnya dengan jari telunjukku yang gemetar. Kamu pikir ini sinetron murahan?
Mas? Kamu pikir kamu bisa seenaknya bermain-main dengan hati dan hidupku? Kamu sudah menghancurkan segalanya. Arya, segalanya. Air mataku kembali mengalir. Kali ini bercampur dengan amarah yang membara. Aku merasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Intan, aku mohon, dengarkan aku. Arya mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Dengar apa lagi? Mas? Aku sudah cukup mendengar kebohonganmu. Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi kamu malah tidur dengan wanita lain dan menghamilinya. Kamu bilang kamu bertanggung jawab, tapi kamu malah menyakiti aku dan anak-anak. Aku akan bertanggung jawab, Intan. Aku akan menikahi Sofia, ucap Arya pelan. Namun kata-katanya itu bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku. Menikahi Sofia? Jadi, ia berencana untuk menikah lagi? Di saat ia masih berstatus sebagai suamiku? Pengkhianatan ini terasa semakin dalam dan menyakitkan. Kamu serius? Tanyaku dengan suara tercekat. Arya mengangguk lemah. Aku harus bertanggung jawab atas anak yang dikandungnya. Anak. Aku tertawa histeris. Air mata terus mengalir di pipiku. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mas, apakah kamu tidak memikirkan mereka? Bagaimana perasaan mereka jika tahu ayahnya menikah lagi dengan wanita lain? Arya terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaanku. Aku bisa melihat penyesalan dan keputusasaan di matanya. Aku tidak tahu lagi, Mas. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ucapku dengan suara lirih. Kali ini bukan karena marah, tapi karena rasa sakit dan kebingungan yang teramat dalam. Aku berjalan menjauhinya, menuju kamar tidur dan mengunci pintu dari dalam. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku dan menangis sejadi-jadinya. Duniaku terasa runtuh. Semua impian dan harapan tentang pernikahan yang bahagia kini hancur berkeping-keping. Arya, pria yang kucintai dan kupercaya selama ini, ternyata telah mengkhianatiku dengan cara yang paling menyakitkan. Kehamilan Sofia adalah bom waktu yang tidak hanya menghancurkan pernikahan kami, tapi juga akan mengubah hidup kami selamanya. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi semua ini. Aku hanya merasa hancur, marah, dan sangat terluka. Keputusan besar harus segera kuambil. Tapi aku tidak tahu keputusan apa yang tepat di tengah badai emosi yang sedang melanda hatiku. Malam itu, aku menghabiskan waktu berjam-jam terduduk di lantai kamar tidur. Air mata sesekali masih mengalir tanpa bisa dicegah. Pikiran tentang kehamilan Sofia terus berputar di kepalaku, menciptakan rasa mual dan sakit yang tak tertahankan. Arya beberapa kali mengetuk pintu, memanggil namaku dengan suara lirih, memohon agar aku membukakannya. Namun, aku tidak menjawab. Aku belum siap untuk melihatnya, belum siap untuk berbicara dengannya. Aku membutuhkan waktu sendiri untuk mencerna semua ini, untuk mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan hatiku yang hancur. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata sembab dan kepala yang terasa berat. Arya sudah tidak ada di depan pintu kamarku. Aku keluar dan melihatnya sedang duduk di ruang makan bersama Risa dan Rio, berusaha bersikap seperti biasa. Namun, aura tegang masih terasa jelas di antara kami. Anak-anak tampak bingung dan sesekali melirik arahku dengan tatapan khawatir. Setelah sarapan dalam diam, Arya mencoba mengajakku bicara lagi. Intan, kita harus bicara. Soal semalam. Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Nanti, Mas. Aku belum siap. Aku mengalihkan pandanganku ke arah anak-anak, berusaha fokus pada mereka. Sepanjang hari itu, aku merasa seperti robot yang menjalankan rutinitas tanpa jiwa. Aku mengurus anak-anak, menyiapkan makanan, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Tapi pikiranku terus melayang pada pengkhianatan Arya.
Kata-kata tentang kehamilan Sofia terus menghantuiku. Malam harinya, setelah anak-anak tertidur, aku memberanikan diri untuk menghadapi Arya. Aku menunggunya di ruang keluarga. Ketika ia datang, aku menatapnya dengan tatapan yang lebih tenang dari semalam, meskipun hatiku masih terasa perih. "Mas," ucapku pelan, "aku sudah memikirkannya semalaman." Arya menatapku dengan penuh harap. "Kamu mau memaafkanku, Intan?" Aku menggelengkan kepala perlahan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Mas. Luka ini terlalu dalam. Pengkhianatanmu terlalu besar." "Lalu, kamu mau bagaimana, Intan?" tanya Arya dengan nada cemas. Aku menarik napas dalam-dalam. "Aku rasa kita perlu berpisah, Mas." Air mata kembali mengalir di pipiku saat mengucapkan kata-kata itu. Rasanya seperti ada sebagian dari diriku yang ikut hancur bersamanya. Namun, aku merasa inilah satu-satunya jalan yang bisa kulalui saat ini. Aku tidak bisa membayangkan hidup dengan pria yang sudah mengkhianatiku dan akan memiliki anak dengan wanita lain. Arya tampak terkejut dan menggelengkan kepala dengan keras. "Tidak, Intan. Jangan lakukan ini. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku janji akan berubah. Aku akan melakukan apa saja." "Terlambat, Mas," jawabku lirih. "Kamu seharusnya memikirkannya sebelum melakukan semua ini. Sekarang, semuanya sudah terlambat." "Bagaimana dengan anak-anak, Intan? Mereka butuh aku. Kita adalah keluarga." "Justru karena aku memikirkan anak-anak, Mas, aku tidak ingin mereka tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kebohongan dan kepura-puraan. Mereka pantas mendapatkan kebahagiaan, dan aku rasa kita tidak bisa memberikan itu lagi bersama." Arya terdiam, air matanya mengalir deras di pipinya. Aku bisa merasakan kesedihannya, tapi hatiku sudah terlalu beku untuk merasa iba. "Aku akan mengurus semuanya, Mas. Soal perceraian," ucapku tegas, "kamu bisa tetap menemui anak-anak kapanpun kamu mau. Tapi untuk kita, aku rasa tidak ada lagi yang tersisa." Keputusan itu terasa berat dan menyakitkan. Tapi aku merasa inilah satu-satunya jalan yang bisa kulalui untuk menyelamatkan diriku dan anak-anakku. Malam itu, di ruang keluarga yang sunyi, aku dan Arya untuk pertama kalinya benar-benar menyadari bahwa pernikahan kami telah berada di ujung tanduk. Bom waktu bernama kehamilan Sofia telah meledak, dan dampaknya akan mengubah hidup kami semua selamanya. Arya terdiam membeku setelah mendengar keputusanku. Air matanya terus mengalir, membasahi wajahnya yang pucat. Ia tampak begitu terpukul, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar dari mulutku sendiri. "Intan, jangan seperti ini. Aku mohon, pikirkan lagi. Kita bisa mencari jalan keluarnya bersama. Aku janji akan berubah," ucapnya dengan nada putus asa. Suaranya bergetar. Aku menatapnya dengan tatapan yang lebih tenang dari sebelumnya. Keputusan ini memang berat, tapi aku merasa ini adalah yang terbaik untuk kami semua, terutama untuk anak-anak. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Mas, aku rasa ini adalah jalan yang terbaik. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Mereka sangat menyayangimu. Mereka juga menyayangiku. Jangan pisahkan kami, pintanya dengan suara memohon. Aku tidak akan pernah menjauhkanmu dari anak-anak. Mas, kamu tetap ayah mereka. Kamu bisa bertemu mereka kapan saja kamu mau. Tapi untuk kita, aku rasa tidak ada lagi kita. Arya menggelengkan kepalanya, tidak mau menerima keputusanku. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Aku tidak ingin memberikan harapan palsu. "Aku akan mencari pengacara," ucapku pelan,
namun tegas. Kita bisa bicarakan soal detailnya nanti. Setelah mengatakan itu, aku bangkit berdiri dan berjalan menuju kamar tidur. Aku merasa sangat lelah, bukan hanya fisik tapi juga mental. Keputusan ini terasa seperti beban berat yang akhirnya berhasil kulepaskan, namun juga meninggalkan rasa sakit yang mendalam. Beberapa hari berikutnya terasa begitu aneh. Arya masih tinggal di rumah, tapi kami tidur di kamar yang berbeda. Suasana di rumah terasa dingin dan canggung. Risa dan Rio merasakan perubahan itu. Mereka menjadi lebih pendiam dan sering bertanya kepadaku mengapa papa tidur di kamar tamu. Aku berusaha menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang sederhana, mengatakan bahwa papa sedang tidak enak badan dan butuh istirahat sendiri. Tapi aku tahu, mereka pasti merasakan ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku mulai mencari informasi tentang proses perceraian. Aku menghubungi beberapa teman yang pernah mengalami hal serupa dan meminta rekomendasi pengacara. Rasanya aneh dan menyakitkan harus melakukan ini. Tapi aku tahu aku harus kuat demi diriku dan anak-anak. Suatu malam, Arya mengetuk pintu kamarku. Aku membukanya dengan enggan. Wajahnya terlihat lebih tenang dari beberapa hari sebelumnya, meskipun matanya masih menyimpan kesedihan. "Intan, boleh kita bicara sebentar?" tanyanya dengan nada pelan. Aku mengangguk dan mempersilakannya masuk. Kami duduk berjauhan di tempat tidur. "Aku tidak akan memaksamu untuk berubah pikiran," kata Arya memulai pembicaraan. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar dan aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi aku mohon, biarkan aku tetap menjadi bagian dari hidup anak-anak. Aku janji akan menjadi ayah yang baik untuk mereka." Aku menatapnya. Ada kesungguhan dalam nada bicaranya. "Aku tidak pernah berniat untuk menjauhkanmu dari anak-anak, Mas. Mereka tetap anak-anakmu. Kamu berhak bertemu dan menghabiskan waktu bersama mereka." "Terima kasih, Intan," ucapnya dengan nada lega. "Soal Sofia, aku akan bertanggung jawab atas kehamilannya. Aku akan menikahinya." Mendengar kata-kata itu, hatiku kembali terasa perih. Tapi kali ini, rasa sakitnya tidak separah sebelumnya. Mungkin karena aku sudah mulai menerima kenyataan bahwa kami tidak bisa lagi bersama. "Baiklah, Mas. Itu pilihanmu," jawabku singkat. Kami kemudian membahas beberapa hal praktis terkait dengan anak-anak dan harta gono gini. Meskipun terasa berat, kami berusaha untuk berbicara dengan kepala dingin. Ada rasa kehilangan dan penyesalan yang terasa jelas di antara kami, tapi juga ada sedikit kelegaan karena akhirnya kami mulai melangkah menuju kejelasan. Malam itu, setelah Arya kembali ke kamar tamu, aku menatap langit-langit kamar. Aku tahu, jalan di depanku masih panjang dan penuh tantangan. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasakan sedikit harapan. Aku akan membangun kehidupan baru untuk diriku dan anak-anakku. Ini adalah langkah pertama, langkah yang berat dan menyakitkan, tapi juga langkah yang diperlukan untuk memulai babak baru dalam hidup kami. Beberapa minggu berlalu sejak malam percakapan terakhir kami. Arya sudah pindah ke sebuah apartemen yang tidak jauh dari rumah. Suasana di rumah terasa lebih tenang, meskipun ada kehampaan yang tak bisa dipungkiri. Risa dan Rio mulai terbiasa dengan rutinitas baru mereka. Arya datang menjemput mereka setiap akhir pekan dan beberapa kali di sore hari setelah pulang sekolah. Awalnya, Risa sering bertanya mengapa papa tidak tinggal lagi bersama kami. Rio, yang lebih kecil, hanya terlihat bingung dan terkadang merindukan kehadiran Arya di malam hari. Aku berusaha menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang sederhana dan penuh kasih sayang, menekankan bahwa meskipun papa tidak tinggal di sini lagi, ia tetap menyayangi mereka dan akan selalu ada untuk mereka. Hari-hariku kini dipenuhi dengan rutinitas sebagai ibu tunggal. Mengantar dan menjemput anak-anak sekolah,
membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah, menyiapkan makanan, dan mengurus segala keperluan rumah tangga. Terkadang terasa melelahkan, tapi ada juga kebanggaan tersendiri karena aku bisa melakukannya sendiri. Arya masih sering menghubungiku, menanyakan kabar anak-anak dan sesekali mencoba mengajakku bicara tentang kami. Aku selalu berusaha untuk bersikap sopan dan menjaga jarak. Luka di hatiku masih terasa perih, terutama saat melihat anak-anak bertanya tentang papa. Tapi aku tahu, aku harus kuat demi mereka. Proses perceraian sudah mulai berjalan. Aku sudah bertemu dengan pengacara dan menandatangani beberapa dokumen. Arya juga sudah memiliki pengacaranya sendiri. Kami sepakat untuk menyelesaikan semuanya secara baik-baik demi kepentingan anak-anak. Aku mulai mencari kesibukan baru untuk mengisi waktu luangku dan mengalihkan pikiranku dari kesedihan. Aku kembali menekuni hobiku melukis, bergabung dengan komunitas ibu-ibu di sekitar rumah, dan mulai mencoba beberapa resep kue baru. Aktivitas-aktivitas kecil ini membantuku untuk merasa lebih baik dan lebih bersemangat. Suatu sore, saat Arya menjemput anak-anak, kami tidak sengaja bertemu di depan rumah. Suasana terasa canggung. Kami berdua terdiam sejenak, tidak tahu harus mengatakan apa. "Intan, apa kabarmu?" tanya Arya akhirnya, memecah keheningan. "Baik, Mas. Kamu?" jawabku singkat. "Baik juga." Anak-anak cerita, "Kamu sering buat kue sekarang?" Ada sedikit senyum di wajahnya. Aku mengangguk. "Iya, mengisi waktu luang." "Senang mendengarnya. Kamu memang berbakat." Kami kembali terdiam. Ada rasa canggung dan juga sedikit rasa kehilangan di antara kami. "Intan," kata Arya lagi, suaranya lebih serius. "Aku ingin minta maaf sekali lagi atas semua yang sudah terjadi. Aku tahu kata maaf tidak akan cukup, tapi aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya. Ada ketulusan di matanya. "Aku tahu, Mas. Aku sudah mulai bisa menerima semuanya. Meskipun belum sepenuhnya memaafkan, aku sudah mulai bisa merelakan." Soal Sofia. Arya tampak ragu untuk melanjutkan. Kandungannya semakin besar. Kami berencana menikah setelah Lebaran." Aku mengangguk pelan. "Selamat, Mas." Meskipun ada sedikit rasa nyeri di hatiku, aku berusaha untuk tidak menunjukkannya. "Terima kasih, Intan. Aku harap kita masih bisa berhubungan baik demi anak-anak." "Tentu, Mas. Mereka tetap anak-anak kita." Setelah itu, Arya berpamitan dan pergi bersama anak-anak. Aku berdiri di depan rumah, menatap mobilnya yang menjauh. Ada perasaan lega sekaligus sedikit hampa di hatiku. Babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Luka memang masih terasa, tapi perlahan mulai mengering. Aku harus kuat, demi diriku dan demi masa depan anak-anakku. Meskipun jalan di depan masih panjang dan tidak pasti, aku yakin aku bisa melaluinya. Lebaran tahun lalu terasa begitu kelabu, diwarnai air mata dan tanya tanpa jawaban. Tahun ini, meskipun tanpa kehadiran Arya di sisi kami, suasana di rumah terasa lebih ringan. Aku sudah belajar untuk menciptakan tradisi baru bersama Risa dan Rio. Tradisi yang lebih fokus pada kebersamaan dan kebahagiaan kami bertiga. Aroma kue kering tetap memenuhi rumah, tapi kali ini, tawa anak-anak lebih mendominasi dapur. Setahun lebih telah berlalu sejak Arya mengucapkan ijab kabul dengan Sofia. Waktu, seperti sungai yang terus mengalir, membawa serta serpihan-serpihan kenangan pahit dan meninggalkan endapan pelajaran berharga. Aku tidak bisa bilang aku sudah sepenuhnya melupakan pengkhianatan itu. Ada kalanya bayangan masa lalu masih menyelinap di tengah malam, tapi kini, bayangan itu tidak lagi mampu merobek hatiku seperti dulu. Kehidupanku sebagai ibu tunggal memang penuh tantangan.
Tapi aku menemukan kekuatan yang tidak pernah kusangka ada dalam diriku. Aku belajar memperbaiki keran yang bocor dari tutorial YouTube, menjadi sopir dadakan untuk berbagai kegiatan sekolah anak-anak, dan bahkan menguasai beberapa trik sulap sederhana untuk menghibur mereka. Di setiap tantangan yang berhasil kulalui, aku merasa semakin percaya diri dan mandiri. Risa, dengan usianya yang semakin bertambah, menjadi sahabat sekaligus asisten kecilku. Ia sering membantuku di dapur, menjaga Rio saat aku harus keluar sebentar, dan menjadi pendengar setia saat aku merasa lelah atau sedih. Rio, dengan segala kelucuannya, selalu berhasil membuatku tertawa, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Mereka berdua adalah matahariku, alasan utama aku terus berjuang dan melangkah maju. Arya tetap menjadi bagian dari hidup mereka, meskipun dalam kapasitas yang berbeda. Setiap akhir pekan, ia akan menjemput mereka, mengajak mereka bermain, atau sekadar menghabiskan waktu bersama. Aku tidak pernah mencoba menghalangi hubungan mereka. Aku percaya, meskipun aku dan Arya tidak lagi bersama, ia tetaplah ayah yang mereka cintai. Dari cerita anak-anak, aku tahu Arya berusaha menjadi ayah yang baik, meskipun aku juga mendengar sesekali mereka menyebutkan tentang adik bayi mereka, Aisyah. Mendengar nama itu, ada sedikit nyeri yang masih terasa, seperti bekas luka lama yang kembali terasa saat cuaca dingin. Tapi aku berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Itu adalah kehidupan Arya sekarang, dan aku memiliki kehidupanku sendiri. Pertemuanku dengan Arya dan Sofia beberapa bulan lalu memberikan perspektif baru bagiku. Sofia tampak bahagia dan tulus. Bayi Aisyah begitu menggemaskan. Melihat mereka bersama, aku menyadari bahwa Arya telah menemukan kebahagiaannya di tempat lain. Dan aku, meskipun jalanku berbeda, juga sedang berusaha membangun kebahagiaanku sendiri. Tidak ada lagi rasa marah atau iri. Yang ada hanyalah keinginan untuk saling menghormati demi kebaikan anak-anak. Malam ini, setelah anak-anak tertidur, aku duduk di ruang kerja kecilku, di depan kanvas yang sudah terisi beberapa goresan warna. Melukis kembali menjadi terapi bagiku. Setiap sapuan kuas adalah cara untuk melepaskan emosi, untuk menuangkan segala rasa yang terpendam. Aku sedang mengerjakan lukisan pemandangan pantai saat matahari terbit, dengan warna-warna cerah yang melambangkan harapan dan awal yang baru. Ponselku berdering, menampilkan nama Lia di layar. Kami sering bertukar kabar, saling memberikan semangat dan dukungan. "Hai, Tan. Lagi ngapain?" Sapa Lia dari seberang sana. "Lagi melukis." "Kamu?" Jawabku sambil tersenyum. "Baru selesai meeting. Aku baru ketemu sama teman lamamu, Rina, mantan teman kantornya Arya." Aku terdiam sejenak. Nama Rina terasa asing. "Oh ya? Ada apa?" Dia cerita soal Arya dan Sofia. Katanya, Sofia ibu yang baik dan mereka terlihat sangat harmonis. "Kamu tidak apa-apa mendengar kabar itu, Tan? Bagaimana perasaan kamu saat ini? Jika memang ada yang belum selesai dengan perasaanmu, aku siap menemani dan mendengarkanmu, Tan. Bagaimanapun ini pasti tidak mudah untuk kamu." Mendengar itu, entah mengapa, hatiku terasa lebih ringan. Tidak ada lagi rasa sakit atau penyesalan. Justru ada semacam kelegaan. Mungkin Arya memang lebih bahagia dengan Sofia. Dan mungkin, ini adalah akhir yang terbaik untuk kami semua. "Baguslah kalau begitu, Lia," jawabku tulus. Aku juga berharap mereka bahagia. Aku rasa aku sudah ikhlas dan menerima kenyataan yang terjadi sekarang. Setelah menutup telepon, aku kembali menatap lukisanku. Mentari pagi di kanvas itu tampak semakin bersinar. Aku menyadari sesuatu. Kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada Arya. Kebahagiaanku ada di tanganku sendiri, bersama anak-anakku.
Aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menghargai setiap langkah yang sudah kulalui. Aku tidak tahu apa yang menantiku di masa depan, tapi aku merasa siap menghadapinya. Aku sudah melewati badai terberat dalam hidupku, dan aku keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Mentari pagi di kehidupanku yang baru ini bukan hanya membawa harapan, tapi juga keyakinan bahwa aku pantas bahagia. Dan aku akan meraih kebahagiaan itu, selangkah demi selangkah. Lebaran tahun ini terasa berbeda lagi. Bukan kelabu seperti tahun lalu, juga bukan canggung seperti tahun sebelumnya. Ada kehangatan dan kebersamaan yang tulus di rumah kami. Aku dan anak-anak sudah memiliki tradisi lebaran sendiri. Kami bangun pagi, mengenakan baju baru yang sudah kami pilih bersama, lalu salat Id di masjid dekat rumah. Setelah itu, kami berkunjung ke rumah kakek dan nenek, serta beberapa kerabat dekat. Arya datang menjemput Risa dan Rio setelah zuhur. Mereka akan menghabiskan sisa hari lebaran bersama Arya, Sofia, dan Aisyah. Aku mengantar mereka sampai depan pintu, dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat Arya dan Sofia bersama tanpa ada rasa sakit di hatiku. Hanya ada rasa lega dan harapan agar mereka bahagia. Setelah anak-anak pergi, aku menikmati kesunyian rumah. Aku duduk di teras, menyesap kopi sambil memandangi taman kecilku yang mulai berbunga. Aku merenungkan perjalanan yang telah kulalui selama setahun terakhir. Banyak air mata yang tumpah, banyak malam tanpa tidur, banyak keraguan yang menghantuiku. Tapi aku berhasil melewatinya. Aku belajar menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih menghargai diriku sendiri. Aku teringat lebaran beberapa tahun lalu, saat aku masih begitu bahagia dan menganggap pernikahan kami sempurna. Saat itu, kebahagiaanku seolah bergantung pada Arya. Sekarang, aku tahu kebahagiaan sejati berasal dari dalam diriku sendiri, dari cinta dan dukungan anak-anakku, serta dari pencapaian-pencapaian kecil dalam hidupku. Siang itu, Lia datang berkunjung bersama suami dan anaknya. Kami tertawa dan bercerita, menikmati hidangan lebaran yang sudah kusiapkan. Lia selalu menjadi sahabat terbaikku, selalu ada di saat suka maupun duka. Dukungannya selama masa sulitku sangat berarti bagiku. Kamu kelihatan bahagia sekali, Tan, kata Lia sambil tersenyum melihatku tertawa bersama anak-anak. Alhamdulillah, Lia, aku sudah belajar banyak. Jawabku tulus. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak harus selalu tentang memiliki pasangan. Aku bahagia dengan anak-anakku, dengan pekerjaanku, dengan teman-temanku. Aku merasa lebih bebas dan lebih menjadi diriku sendiri. Malam harinya, sebelum anak-anak kembali, Arya menghubungiku. Intan, anak-anak sudah tidur. Terima kasih ya sudah mengizinkan mereka merayakan lebaran bersama kami. Sama-sama, Mas. Mereka juga senang, jawabku. Aku harap kamu juga bahagia di sana. Ada nada tulus dalam suaranya. Aku bahagia, Mas, jawabku dengan senyum tulus. Selamat lebaran. Setelah percakapan itu berakhir, aku merasa ada beban berat yang terangkat dari hatiku. Aku sudah benar-benar berdamai dengan masa lalu. Aku tidak lagi menyimpan dendam atau kemarahan terhadap Arya. Aku bahkan bisa mendoakan kebahagiaannya dengan Sofia dan Aisyah. Malam itu, saat aku memandangi bintang-bintang di langit, aku merasa hati yang lapang. Aku telah melalui badai, dan aku berhasil berlayar melewatinya. Aku tidak tahu apa yang menantiku di masa depan, tapi aku yakin aku siap menghadapinya. Aku memiliki anak-anak yang mencintaiku, teman-teman yang mendukungku, dan semangat untuk terus menjalani hidup dengan lebih baik. Lebaran kali ini benar-benar terasa penuh makna. Bukan hanya tentang baju baru dan hidangan lezat, tapi juga tentang hati yang bersih dan lapang,
siap untuk menyambut babak baru dalam kehidupanku. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan itu adalah hadiah Lebaran yang paling berharga. Beberapa tahun berlalu sejak Lebaran yang penuh makna itu. Kehidupan terus berjalan, membawa serta perubahan dan pelajaran yang tak ternilai harganya. Aku kini berdiri di sini, seorang wanita yang jauh lebih kuat dan bijaksana dari Intan yang dulu. Badai kehidupan memang menerpaku dengan keras. Namun aku berhasil menemukan jangkar dalam diri sendiri dan cinta anak-anakku. Risa kini sudah remaja, tumbuh menjadi gadis yang cerdas, penuh empati, dan memiliki semangat yang membara. Rio, si bungsu yang dulu selalu riang, kini menjelma menjadi anak laki-laki yang penyayang dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Melihat mereka tumbuh menjadi individu yang hebat adalah sumber kebahagiaan terbesarku. Kami bertiga adalah tim yang solid, saling mendukung dan mencintai tanpa syarat. Karirku sebagai pelukis juga semakin berkembang. Dari sekadar hobi, kini aku memiliki galeri kecil di rumah dan sering mengikuti pameran komunitas. Melalui lukisan, aku bisa mengekspresikan diri dan menemukan kedamaian. Setiap warna dan goresan kuas adalah cerminan dari perjalanan hidupku, dari kesedihan hingga kebahagiaan, dari kerapuhan hingga kekuatan. Hubunganku dengan Arya tetap berjalan baik demi anak-anak. Kami berdua belajar untuk menjadi orang tua yang kompak, meskipun tidak lagi sebagai suami istri. Sesekali, saat ada acara sekolah atau momen penting dalam hidup anak-anak, kami akan bertemu dan berbagi kebahagiaan. Aku tidak lagi merasakan kebencian atau dendam. Yang ada hanyalah rasa hormat sebagai sesama orang tua yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Aku bahkan pernah bertemu Sofia beberapa kali dalam acara keluarga anak-anak. Kami saling menyapa dengan ramah, dan aku bisa melihat kebahagiaan terpancar dari wajahnya bersama Arya dan Aisyah. Aku tidak menutup diri dari kemungkinan untuk kembali menjalin hubungan dengan seseorang. Beberapa pria datang dan pergi dalam hidupku, membawa warna dan pengalaman yang berbeda. Namun, aku tidak lagi terburu-buru mencari pengganti Arya. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, untuk menikmati kesendirianku, dan untuk tidak menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Jika suatu saat nanti aku bertemu dengan seseorang yang tepat, seseorang yang bisa menerima diriku apa adanya dan melengkapi kehidupanku, aku akan membukakan pintu hatiku. Namun, untuk saat ini, aku merasa lengkap dan bahagia dengan kehidupanku bersama Risa dan Rio. Setiap kali menjelang Lebaran, aku selalu teringat akan Lebaran kelabu beberapa tahun lalu. Kini, aku menyambut hari raya dengan hati yang lebih lapang dan penuh syukur. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, kebahagiaan justru ditemukan dalam kesederhanaan, dalam kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, dan dalam kemampuan kita untuk bangkit dari keterpurukan. Malam ini, aku duduk di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Bintang-bintang bertaburan di langit, mengingatkanku akan luasnya semesta dan kecilnya masalah yang pernah kuhadapi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang merasuk ke dalam jiwaku. Aku telah melewati badai kehidupan, dan aku berhasil menemukan keindahan di balik setiap lembaran baru yang kubuka. Kehidupan memang penuh kejutan dan tantangan. Namun aku percaya, dengan kekuatan hati dan cinta kasih, aku akan mampu menghadapinya. Aku adalah Intan yang baru, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Dan lembaran baru dalam hidupku ini, kutulis dengan tinta harapan dan keyakinan akan masa depan yang lebih cerah.